wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa syahada wa salihin. Wa sadatina wa imatina sayyidina Abi Bakrin wa Umar. Inna jami'i rabbil alamin wa sallallahu ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Biasanya tim berjitahid yang satu lagi ya. Kami syahid kalau prosesnya sejauh sana. Prosesnya kami masyarakat. Alhamdulillah al-Fatihah. Alhamdulillah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-Fatihah. Alhamdulillah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Sekarang sudah memasuki fasal lain. Kemarin kan tentang apa ya, lupa ya. Sunanul wudu, sunanul wudu. Sekarang faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna ilma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Faslun, adapun fasal ini menerangkan fil istinja'i tentang istinja, wa adabi qadil hajati, dan etika-etika, tata krama qadil hajati, ya qadil haja, tahu qadil haja ya. Qadil haja itu nekani hajat. Nekani hajat itu ya tahu lah. Sama saja, paham maksudnya apa? Ya. Wal istinja'u, adapun lafaz istinja, wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu, ialah wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu, ialah diambil dari lafaz najautu syai'a ay qata'tuhu. Najautu ini najwa ya. Bisa pembicaraan rahasia, bisa pembicaraan yang berharga, bisa juga memutus. Najautu memutus siapa saya terhadap sesuatu. Qata'tuhu, yakni ya memutus sesuatu itu. Menghilangkan, tepatnya menghilangkan sesuatu. Faka'annal mustanjiya yat'u bihi al-adza an-nafsihi. Maka seakan-akan orang yang istinja, mustanji itu orang yang istinja, yat'u ialah memutus atau menghilangkan bihi dengan istinja al-adza terhadap kotoran atau piloro, penyakit, an-nafsihi dari dirinya. Nah, dengan begitu ketika orang istinja itu seakan-akan dia memisahkan diri atau membuang kotoran dari dirinya. Kalau di kitab syarahnya itu ada definisinya. Istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang luwatan, ada yang syar'an. Ini yang luwatan
Ya syar'an. Saya tulis di sini biar lebih mudah nyarinya. Izalatul kharijin najisi al mulawwis. Ima'in aw hajarin. Nah, istinja itu gampangnya kalau secara bahasa ya usaha untuk menghilangkan ada kotoran atau penyakit bisa ada ini rasa sakit. Kalau doa keluar WC apa? Keluar WC enggak tahu ya? Masuk WC tahu ya? Doa masuk WC tahu? Eh, Apa coba coba? Kalau keluar WC. Alhamdulillahilladzi bukan bukan ayona. Wah, kacau kalian ini. Terakhirnya Oyo Beko Bima Yong Faoni. Itu kalian tengahnya itu nanti ada adanya. PR. PR lagi ya, nggak usah. Ah, ini tolabu kot il ada. Ya, apa itu namanya? Ya, usaha untuk eh, menghilangkan kotoran. Kalau syar'an ya izalatul kharijin najasi al mulawisi bima'in aw hajarin. Menghilangkan sesuatu yang najis yang keluar yang ini kurang ya al mulawisi minal farji anil farji begitu yang melumuri kemaluan atau kubur dubur ini maksudnya. Anil farji nanti dibersihkan dari mana? Ya dari kemaluan. Dibersihkannya dengan cara apa? Dengan air bimain aw hajarin. Dengan batu bisartihi dengan syarat-syaratnya. Jadi istinja ini, soalnya bahasa Indonesia istinja itu gini, bersuci dari buang air besar atau air kecil. Kalau Madura kan enak ya, akhela itu. Bahasa Indonesia-nya cebo. Teman-teman dulu ada yang mondok dari Jakarta bilangnya cebo. Uh, wal istinja itu wajibun. Oh ini maaf. Adab ini yang dimaksud adab ini tata krama atau etika di sini ini mencakup etika sunnah dan etika wajib. Ya, mencakup etika sunnah, etika wajib. Nanti di belakang ada tata cara kodil haja yang wajib harus ditinggalkan seperti apa, yang sunnah ditinggalkan seperti apa. Kalau ditinggalkan nah nanti sekiranya itu tidak sampai ke level dosa, nanti diterangkan di belakang. Ah, wal istinja ini wajibun ialah wajib min khurujil bauli wal ghaidi. Wajibnya istinja dari keluarnya baul, kencing atau BAK ya, buang air kecil, wal ghaiti atau TA1. Nah, bilma'i uh, istinja ini wajib dari setelah keluarnya baul, kencing, wal ghaiti dan kotoran. Wajibnya menggunakan bilma'i menggunakan air, awil hajari atau menggunakan batu, wama fi maknahu dan sesuatu yang semakna dengan batu. Artinya meskipun bukan batu itu tidak apa-apa, boleh dibuat istinja asalkan mingkul jamidin pohirin koliin wairu muhtaromin. Dari apa saja yang jamid. Jamid di sini bukan jamid tidak harus eh, apa ya keras. Nggak harus keras. Jamid di sini perlawanan dari mai. Begitu disarannya. Perlawanan dari mai itu artinya ya jamid di sini ya tidak
bukan yang cair, kayak air itu tidak masuk sudah. Jamit di sini ya boleh, asalkan yang penting bukan air, yang penting bukan air. Terus yang semakna dengan batu itu, eh, selain jamit itu harus suci, tohirin. Kalau najis misalnya jamit, tai kuda. Nah, di sini nggak ada kuda ya. Kalau tai sapi itu bisa keras enggak? Tai sapi, oh bisa ya. Kalau tai kuda yang bisa keras itu. Tai kuda misalnya ya kotoran kuda. Saya bilang tai, ya. Tak enak didengar, tak elok kayak. Kotoran kuda itu kalau keras, lalu dibuat istinja sama Irul. Setelah misalnya ini, anu ya, cur pipis, pakai apa itu, eh, kotoran kuda ya, enggak boleh karena kotoran kudanya najis, enggak suci. Koliin ini sesuatunya itu dapat menghilangkan najis. Atau lebih mudahnya itu dapat kalau misalnya itu BAK, buang air kecil, bisa menyerap menyerap itunya loh, menyerap kencingnya itu, air kencingnya. Eh, Tisu, maka di sini tisu boleh. Kalau di bis yang biasanya bis antar provinsi itu ada. Atau pesawat, ya, yang pernah naik pesawat. Itu biasanya di kamar mandinya itu biasanya pakai tisu. Atau bahkan di kota-kota besar, eh saya tahu itu nonton film di Cina itu, pakai tisu buang air kecilnya. Di kamar mandinya itu loh, bukan pakai jur. Kalau di sini kan, walaupun di bandara, di Spadio itu masih ada airnya itu, walaupun pakai tisu. Kalau di pesawat emang nggak ada airnya. Kalau mau saya nyoba sekali itu, sebenarnya nggak gitu pengen gitu amat, pengen tahu WC-nya di pesawat kayak apa. Ternyata nggak ada airnya memang. Mungkin di pesawat yang lain ada ya. Itu pesawat yang tidak disebutkan mereknya, itu nggak ada, cuma tisu. Jadi kalau kencing ini jadi pesawat ya. Oh, kan itu kalau kemana-mana jadi nggak boleh nanti. Jadi kalau misalnya nggak pakai batu ya, nggak ada batu, yang semakna dengan batu itu boleh, asalkan itu jamit, tidak cair. Lalu suci, kolik, dapat menghilangkan najis dulu. Nggak, maksudnya menghilangkan najis, misalnya ada keminaman sahli dina, iyo sat ada keminah, itu kolik itu. Apa ya? Arti bahasa Indonesia apa kolik? Kola, menyerap lah, memang menyerap lah, kan nyerap lah kan. Nah, ini yang makna di kitabnya itu bodol, betul. Dulu bahasa Jawa kita ya biasanya. Dan tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan di sini itu ukurannya seperti apa? Tidak dimuliakan ini ya seperti makanan manusia. Itu tidak boleh. Misalnya roti atau apa itu, mangga. Maria kemi irul le nyanu bareng. Wow. Seret yang aduh ada angin kena. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau misalnya bungkana medang, Bang, esel-gesel lagi. Ah, boleh itu. Kan nggak ada air soalnya. Misalnya irul ini kan motong, apa jeng duha. Mau salat duha di tengah kebun karet, kencing dia. Kencing-kencing, bawa cuma air sedikit, cukup wudhu. Wah, harinya kena sel-gesel lagi. Itu boleh ya. Medang ini, pohon medang ya. Jangan karetnya, kalau karetnya itu dipotong. Misalnya mie laseng dia. Enggak boleh itu. Atau jambu monyet. Entah bahasa Indonesia, masa jambu monyet. Apa itu? Jambu air ya. Kelampung jambu air. Itu tidak boleh ya. Yang sejenis makanan manusia tidak boleh. Tapi kalau misalnya roti, di kitabnya, di sarannya begitu. Misalnya roti ya, itu dibakar sampai jadi arang. Oh, itu boleh itu. Roti dibakar, ditunu, yang marsali itu. Sampai jadi arang kan itu mengeras, rotinya mengeras. Ah, itu boleh. Itu ya makanan manusia. Dan tulang itu tidak boleh. Karena tulang itu konsumsinya
saudara kita minal jin. Ya, konsumsinya jin. Jadi tulang itu makanannya jin. Apakah jin makan tulang? Enggak. Bukan maksudnya jin makan tulang, enggak begitu. Ketika tulang itu pindah alam, itu kembali ke bentuk dagingnya. Misalnya tulangnya paha ayam. Itu misalnya mau dimakan oleh saudara-saudara kita yang di sana itu kembali ke bentuk semula sama dagingnya, bahkan lebih baik dari daging semula. Nah, begitu. Kalau kalian itu mohon maaf misalnya ini tadi Irul ya, tak nemu tolang mancengan misalnya. Lu lepas de kena. Itu enggak boleh Irul ya, enggak boleh. Ya Mas Ali sama sebenarnya si Wadi juga jangan ini todus. Enggak ya. Nah, ini ya, misalnya kalian baul atau goit dengan batu atau yang semakna dengan batu ya tadi itu. Nah, kalau dengan batu nanti ya ketentunya depan. Walakin al afdolah ayyastanjia awalan bil ahjari summa yudbi'aha tanian bil ma'i. Walakin akan tetapi al afdolah yang lebih utama ialah ayyastanjia. Hendaknya orang si mustanji tadi, orang yang cewek tadi bersuci awalan pada mulanya bil ahjari dengan menggunakan beberapa batu. Sebenarnya enggak harus beberapa batu ya. Nanti sumayut bi'aha kemudian apa itu diikuti sanian bilmai dengan batu dengan air. Yang sempurna cewek itu istinja itu ya dengan batu dengan air. Misalnya kalau ini suhadi lah. Pengen praktek yang ngaji ya kayak kita kan ngaji ini. Besoknya nanti subuh praktek cari batu. Cari batu ya setelah kencing diusap kemudian dengan air itu lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa demikian? Karena batu ini menghilangkan ainun najasah. Menghilangkan najisnya itu. Misalnya kencing. Ya menghilangkan kencing airnya. Kemudian air itu menghilangkan asar. Sisa-sisa itu loh. Apa asar itu ya? Bahasa kita itu karena. Rekarena bau, nah itu bisa hilang. Kalau sama batu itu enggak 100%, enggak 100%. Soalnya batu itu cuma menghilangkan najisnya itu. Misalnya atau yang sulit itu ketika BAB. BAB pakai itu ya. Sulit juga ya. Jangan dibayangkan. Praktik saja nanti sore. Nanti sore. Nanti pagi. Mas Ali ya. Jangan keparitnya itu. Aduh, hari kena ajo bedelobeng hari ya. Takut bedereng mate petok. Nah, nah itu pakai patahan-patahan papan itu. Iya, kan bisa itu papan. Shot. Nah, misalnya yang ciwi-ciwi nggak usah nggak usah membayangkan, nggak boleh. Nah, yang lebih utama itu pakai batu kemudian pakai air. Wal wajibu, adapun yang wajib ialah salah satu masahatin. Nah, ini yang wajib menggunakan batu itu makanya sebenarnya tidak harus 3 batu ya. Ini 3 usapan yang wajib 3 usapan. Walau bisalah sati atrofin hajarin wahidin. Walaupun menggunakan 3 ujung batu, 3 ujung batu. Jadi tidak harus 3 batu. Kalau batunya besar, misalnya batunya kotak begini, ini anunya tadi itu Mas Ali lah, Masa Irul terus. Nah, 3 usapan yang wajib nih ya, yang wajib bagi orang istinja menggunakan batu itu 3 usapan. Pertama, tis. Kemudian satu, ini ujung ini. Kedua, tis. Lo sudah bersih. Hilang semua ini. Kering. Berapa usapan tadi? 2. Tetap harus 3. Nah, kalau misalnya nggak pakai ujungnya, Bang. Batunya kotak begini. Seret. Satu. Di bawahnya seret. 2. 3. Cukup ini. Cukup. Misalnya di dinding. Dinding ini loh. Sangka sekeluar, sing malam mero mana. Pa manade. Asal gesel biru.
Apakah itu boleh? Boleh suci itu. Boleh. Dan yang wajib 3 kali ingat ya. Walaupun bersih 2 kali, bersih 2 kali, bersih aja bersih nak. Ada kemina, tetap harus ditambah 3 kali. Ya, yang wajib 3 kali. Nah ya. Kalau misalnya batunya kecil, ya harus 3. Batunya kayak segini. Ini putung rokok ini. Tiga ya, 3 kalau begini. 1 kali usapan, dua, lalu 3. Tidak harus 3 batu. Wa yajuzu ayyakataswirul mustanji alal ma'i au ala salasati ahjarin yungki bihinna al mahallah. Wa yajuzu, dan diperbolehkan dan boleh diperkenankan apa ayat taswiro, mencukupkan siapa mustanji, al mustanji siapa mustanji alal ma'i, cukup hanya menggunakan air. Kalau misalnya gini, cewek cuma pakai air, ya malah enggak apa-apa. Malah enggak apa-apa. Yang bagus itu pakai batu, yang paling bagus pakai batu dan pakai air. Kalau misalnya cuma pakai air, apa boleh? Iya, enggak apa-apa. Au ala salah sati ahjarin, atau dengan menggunakan 3 batu. Maksudnya ya 3 usapan tadi itu. Yungki, yang bisa membersihkan apa salah satu ahjar tadi, siapa mustanji bihina, dengan salah satu ahjar. Nah, al-mahallah membersihkan terhadap apa? Al-mahallah terhadap tempatnya. Tempatnya ya alat jalan depan dan jalan belakang. Kubul dubur itu maksudnya. Nah, atau menggunakan 3 batu. Yang mana 3 batu ini sudah bisa membersihkan ke kubul atau dubur ya, jalan depan atau belakang. Kalau misalnya apa namanya, inhasola al inko ubiha ini. Kalau itu hasil atau ya bersih, biha dengan salah satu ahjar tadi. Kalau misalnya dengan 3 batu ini sudah cukup, itu ya tidak apa-apa, tidak usah ditambah. Kalau misalnya 3 batu ini sudah cukup. Atau 3 usapan. Batunya gede, 3 usapan cukup. Ya cukup. Wa illa, kalau misalnya tidak cukup, maka zada alaiha, si mustanji itu tadi ya wajib menambahi terhadap salah satu hajar hatta yang kia hingga bersih. Sehingga bersih. Gini, misalnya 3 kali tetap ada. Air kencing itu tetap ada. Ya tambah. Tambah 1 ya. Tambah 1. 4. Belum bersih juga. Tambah lagi. Pokoknya sampai bersih. Sampai batu 20. Belum bersih. Tambah lagi. Demi bisa. Ya kalau orang cercer itu. Ulang salisal baul. Beser. Cercer itu kan bahasa kalian. Beser. Setelah diusap keluar lagi. Setelah diusap keluar lagi. Itu enggak ada henti-hentinya. Kalau keluar lagi, dihitung berapa yang usapan tadi? Ya itu enggak masuk hitungan tadi itu. Kan keluar lagi baru itu. Wa yusanu ba'da dzalika at-taslisu. Dan disunahkan setelah bersih tadi at-taslisu apa, ngaping teloni. Kalau di teks yang lain itu bukan at-taslis. Itu malah al-itar, mengganjilkan. Sebenarnya bukan at-taslis, la'alla shawab ya. Itu al-itar. Kalau di kitab kayak DKI ini ada keterangan catatan kakinya. Kalau yang kitab pencetakan yang dulu ndak ada. Jadi misalnya bersih ya, Suhadi, BAK nih, pakai batu. Sangka keluar, bodo papan, tong papan, malah ngebay batako. Nah, pakai itu dia. 3 kali usapan, belum bersih. Keempat kali, seret, bersih. Maka sunnah diganjilkan. Diganjilkan menjadi berapa? 5 kali. Kalau misalnya 5 kali belum bersih,
Soalnya kan wajib dijadikan 6 kali. 6 kali belum bersih, ditambah sekali, cos 7 kali bersih. Itu ditambah lagi atau enggak? Enggak, sudah ganjil. Soalnya ini berpatokan kepada sabdanya Nabi, idza stajmaro ahadukum falyastajmir witron. Ini kewo ini istinja ini kata lain dari ada istaqobah ada istajmar ada. Ya, sama-sama kayaknya istafala ini. Istanja sama istajmar ini. Sama istatoba sama. Jadi kalau misalnya belum bersih menggunakannya dengan batu 3 kali, maka harus ditambah sampai bersih. Kalau sudah bersih dalam hitungan genap, maka disunahkan sampai hitungan ganjil. Faida aroda. Kalau di kitab yang lama itu bukan faida aroda, fa'in aroda begitu. Fa'in aroda jika orang yang istinja menginginkan siapa mustanjidi tadi al-iktisoro terhadap mengambil cukup ala ahidihima terhadap salah satu istinja tadi, maksudnya pakai batu atau pakai air, falma'u afdol. Maka pakai air itu lebih utama. Li'annahu yuzilu ainan najasati, karena air itu dapat menghilangkan ainan najasati wa atharoha dan apanya atharnya, apa itu sisa-sisanya. Kalau misalnya Mas Sahli tadi menginginkan salah satunya, maka yang dianjurkan itu langsung pakai air, jangan pakai batu. Kenapa demikian? Karena pakai air itu bisa menghilangkan ainan najasa, begitu juga asarnya, bekasnya, bau-baunya ya hilang. Kalau pakai batu kan nggak bisa 100%. Misalnya kalau BAK mungkin bisa ya. Kalau BAB 100% itu nggak bisa itu. Tetap masih ada sisa-sisa baunya. Tapi nggak usah dicium. Cuma gimana sih? Ya nggak usah. Ya. Misalnya BAB pakai batu. Ya, boleh kalian praktekkan sekali-kali. Ke WC bawa batu 3 dan nggak usah dicium. Ya kalau batu kan tadi itu cuma menghilangkan ain, tapi asar enggak. Tapi kalau air itu menghilangkan ain, begitu juga asar. Wa syartul istinja'i, adapun syaratnya istinja, ada yang tagnya wa syartu ijza'il istinja begitu. Adapun syaratnya istinja bil hajari dengan menggunakan batu, alla yajifah, itu pertama harus tidak kering. Apa yang tidak kering? Al-kharijun najis. Sesuatu yang al-kharijun najis tuh, sesuatu yang keluar yang najis. Sesuatu yang keluar yang najis tidak boleh sampai kering. Kalau sampai kering ya tak boleh, tak boleh. Harus menki beca. Kalian pipis ki beca. Wala yantakilah an mahalli khurujihi, dan tidak boleh pindah apa najis an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya najis. Maksudnya tidak pindah ini gimana? Tempat keluar ya, ingat loh, tempat keluar bukan bokong. Kalau belakang biasanya orang kita teman-teman salah. Kalau misalnya dubur itu ini sebenarnya walaupun jorok tetap harus kita katakan. Kalau misalnya dubur itu tidak melewati batas dubur bolongannya itu. Kalau misalnya orangnya itu apa itu? Seret. Ya. Biasanya itu kan apa itu nyipat kemana-mana. Bahasa kalian keberatan itu. Itu kan nggak bisa fokus. Kotorannya keluar tuh nggak bisa fokus.
nyiprat kemana-mana. Otomatis kalau begitu ya nggak bisa pakai batu. Soalnya sudah pindah haluan, pindah tempat ya. Nah, misalnya ini bolongan ya, keluar dari sini nih. Kalau ini membungkol, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tadi itu min spasi seret, ya itu kan nyiprat kena. Nyiprat. Lu ini kan dibokong bang. Lepo boleh. Bokong itu enggak dihitung. Tempat keluarnya yang dihitung. DAK juga. Kalau kencingnya itu kayak belum sunat, nah kayak Minan itu kan belum sunat. Masih ada tutupnya itu. Itu kan kemana-mana. Cek, 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 nampes mandeman. Kalau yang sudah sunat enggak. Ini maksudnya an mahali furujihi ya. Biasanya teman-teman itu gitu, dikira bokong itu bukan masuk wilayah, enggak masuk sudah. Wala yatra alaihi najasun akharu ajnabiyun anhu. Dan tidak ada najis lain, bukan najis, najis lagi yang lain darinya. Artinya tidak terkena najis lain. Tempatnya itu loh, tempat kalian yang misalnya duburnya itu loh. Soalnya begini, misalnya dulu takong BAB atau BAK di tempat air berjalan. Ketika kita BAB di tempat air berjalan ini, geger cepluk cipratnya ini, ciprat tampes kena mentata cipratnya. Cipratnya air yang jatuh tadi ya, misalnya Mas Ahli laut, menindakkan tak kira kisirore. BAB ceplus air yang nyiprat dari sini kena ke duburnya itu jadi najis. Jadi najis. Ini loh cipratnya nih. Kalau sudah begitu, enggak boleh pakai batu. Enggak boleh pakai batu. Ya harus pakai air kalau begitu. Fa inin tafa syartu min dzalika ta'ayyana al-ma'u. Kalau misalnya tidak ada, kurang saja apa syarat-syarat min dzalika dari syarat-syarat beristinja pakai batu tadi itu, maka ta'ayyana maka wajib apa air. Wajib misalnya kurang saja satu syaratnya, maka tidak boleh pakai batu. Jadi begini, ah, istinja ini hukumnya wajib. Wajib di sini tidak fauron nak ya. Wajib di sini tidak langsung, tidak seketika. Misalnya, cis apa langsung wajib enggak? Yang fauron ini wajib seketika ini setelah BAB atau BAK seketika bagi orang yang ingin sholat itu wajib. Wajib langsung maksudnya. Kalau misalnya kalian sri takemi pamen kita kita itu, nah itu enggak apa-apa. Enggak, artinya enggak kena hitop wajib. Masalah ya misalnya nggak holis nih Mbak Mano yang sekarang enggak ngaji nih Mbak Mano terus pipis enggak langsung istinja itu enggak kena hitop melanggar wajib enggak. Nah, yang wajib fauron wajibnya sampai kapan? Ya sampai itu. Kalau yang mau sholat, ya langsung sekarang. Tapi kalau nggak sholat, ya boleh tenang-tenang. Nah, wajib dari istinja ini dari orang yang BAB atau BAK. Pakai apa istinjanya? Pakai air atau pakai batu. Atau yang semakna dengan batu. Pakai tisu boleh, pakai kain boleh, pakai batu boleh, pakai papan boleh. Yang kalau pakai kaca enggak boleh ya. Soalnya kaca itu enggak menyerap. Botol. Le, ini bekeratin deh. Sapo pagi marah kemi. Enggak boleh. Kalau kertasnya itu boleh. Kertasnya itu boleh. Soalnya botol itu enggak nyerap. Enggak kolik. Ya. Yang abdol istinja ini menggunakan batu dan menggunakan air. Misalnya harus pilih salah satu, ya harus
yang diutamakan pilih air. Istinja pakai batu, itu batunya harus 3 kali usapan. Wajib 3 kali usapan. Atau kalau batunya besar, kalau batunya kecil, hayati 3. Kalau misalnya tidak cukup, ya tambah sampai cukup disunahkan hitungan ganjil. Dan syarat istinja itu pakai batu itu tidak boleh kering, tidak pindah dari tempatnya, dan tidak terkena najis lain. Kalau salah satu syaratnya ini kurang, maka wajib pakai air. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbal kiblati wallahu taala alam bisawab. Nah, kita sudahi dulu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan setelah ini. Dari saya Allahumma fiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.